Boleh ditampilkan. Bismillah. Alhamdulillah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sebelum kita masuk kepada matan, kita memperkenalkan tentang mabadi'u ilmi nahwi. Di dasar-dasar pengenalan tentang ilmu an-nahwu. Pertama, pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Yaitu ilmu dengan pokok-pokok atau kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan akhir kata. Nah, ini perlu dicatat baik-baik bahwa yang terkait dengan nahwu adalah akhir kata. Dilihat dari apa? Dari i'rabnya dan mabni'nya. Itu ilmu an-nahwu atau huwal ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha minal i'rab wal bina' wa ma yatba'u dhalika. Atau ilmu dengan kaidah-kaidah yang dengannya diketahui hukum akhir kata dalam bahasa Arab ketika tersusun. Kenapa dia nasab, kenapa dia majrur, kenapa dia majzum, dan yang lain. Minal i'rabi wal bina wa ma yatba'u dhalika. Dari mu'rabkah dia atau mabnikah dia atau yang mengikuti keduanya. Itu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu pembahasan tentang kondisi akhir sebuah kata dalam bahasa Arab yang nantinya akan tersusun pada berbagai macam susunan kata. Nah, itulah dilihat dari apa? Mabni atau mu'rabnya. Kemudian pembahasan ilmu nahwu. Apa yang dibahas dalam ilmu nahwu yaitu al-kalimatul arabiyyah min haitsu ikhtilafil ahwalid dakhilati 'alaiha fi hali tarkibiha. Yaitu kata-kata dalam bahasa Arab, baik kata benda, kata kerja atau huruf, ya. Dari sisi perbedaan keadaan ketika kemasukan perangkat-perangkat kepadanya. Ya, baik huruf atau isim dan lain-lain. Ketika tersusun dalam sebuah kalimat. Nah, itu pembahasan ilmu nahwu. Jadi menarik memang pembahasan ilmu nahwu ini. Kemudian buah mempelajari ilmu nahwu. Fahmul Qur'anil Karim wal hadithin nabawiyyi fahman sahihan. Pertama dan yang paling utama dari buah mempelajari ilmu nahwu adalah memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar dan mendetail. Nanti Syekh Al-Imriti aydan menjelaskan tentang hal ini di muqaddimah beliau tentang faidah dari belajar ilmu nahwu. Kemudian saunul lisan anil lahan, menjaga lisan, ucapan dari kesalahan dalam ngomong. Ya, orang mungkin bisa ngomong apa aja dengan bahasa Arab, tapi terjaganya omongan itu sesuai dengan kaidah yang benar, yaitu dengan apa? Nahwu.
Kemudian wal yadi anil khata'i fil kitabah, dan juga menjaga tangan dari salah dalam apa? Menulis. Dalam menulis. Penisbatan ilmu nahwu. Yunsabu ilmu nahwi ila ulumi lughatil arabiyyah wal ulumi asy-syar'iyyah. Jadi ilmu nahwu dinisbatkan kepada ilmu bahasa Arab. Masuk ke dalam kategori ilmu bahasa Arab dan juga masuk ke dalam kategori ilmu syar'iyyah karena dia masuk kepada ilmu alat untuk memahami apa? Syariat. Apa keutamaan ilmu nahwu? Keutamaan adalah di'amatul lughatil arabiyyah. Tiang penjaga bahasa Arab. Jadi bahasa Arab akan tetap stabil, kokoh, ya. Dengan apa? Dengan nahwu diantaranya. Wa ra'si amriha. Di'amatu al-lughatil arabiyyah wa ra'su amriha. Dan sebagai pokok permasalahan di dalam bahasa Arab. Wa dhirwatu sanamiha. Wa dhirwatu, ya bukan ti. Dan puncak tertingginya. Ya. Karena dengan nahwu itu pintu-pintu pembelajaran bahasa Arab itu akan terbuka. Baik sorofnya, balaghahnya, adabnya, dan yang lain. Kemudian peletak dan penemu ilmu nahwu. Wadi'u ilmi nahwi huwa Abul Aswadi ad-Du'ali. Pertama kali yang mengarang secara khusus tentang nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali bi amrin min Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tahta isyrafihi. Dengan perintah dari Ali bin Abi Talib, ya, berdasarkan perintah dari Ali bin Abi Talib untuk supaya menulis secara khusus tentang apa? Nahwu kepada Abul Aswad ad-Du'ali. Inna Aliyan radhiyallahu an huwa alladhi wada'a al-usula al-ula bihadzal ilm. Maka sesungguhnya peletak ilmu nahwu yang pertama adalah Ali bin Abi Talib, karena alilah beliau radhiyallahu an yang menyuruh Abul Aswad ad-Du'ali. Kemudian penamaan min asma'i ilmin nahwi, ilmun nahwi, disebut ilmun nahwi atau ilmul i'rabi atau ilmu qawaidil i'rabi, ilmu tentang kaidah i'rab. Kemudian sumber ilmu nahwu, yustamaddu ilmu nahwi maddatahu minal Qur'anil azim was sunnatin nabawiyyati ala sahibiha salatu wassalam. Jadi sumber ilmu nahwu pertama Al-Quran dan yang kedua adalah as-sunnah. Wa fasihu kalamil Arab, dan dari perkataan orang Arab yang masih fasih, terutama Arab Badui yang perkataan mereka itu masih sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian masalah yang dibahas dalam ilmu nahwu, min masaili ilmi nahwi huwa taghyiru awakhiril kalimat min raf'in wa khafdin wa nasbin wa jazmin. Jadi pembahasan ilmu nahwu perubahan akhir kata, apakah dia rafa', apakah khafad yang jar, atau nasab atau jazm. Nah, masuk kita kepada matan Nazm Al-Imriti. Asalnya namanya Ad-Durratul Bahiyyah. Ad-Durratul Bahiyyah Nazmu Al-Ajurumiyah fi usuli ilmi lughatil arabiyyah. Itu asal namanya. Durrah itu mutiara. Bahiyyah yang menyenangkan, ya, yang indah, yang bagus. Itu asal namanya Ad-Durrah Al-Bahiyyah. Nazmu
al-Ajurumiyah fi usuli ilmi al-lughatil arabiyyah, atau al-ma'ruf bi nazmi al-Imriti. Nazm al-Imriti li Syarafiddin Yahya ibni Musa al-Imriti, karena nisbat kepada Imrit, maka dinisbatkan pula nazamnya kepada Imriti. Dan ini ma'ruf, terutama pesantren-pesantren tradisional sebelum mereka masuk ke pembahasan Alfiyah Ibnu Malik, dibekali dulu dengan Imriti untuk nahunya dan nazm al-maqsud yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullah. Jadi ada beberapa ikhwah kita pada pembahasan nahwu dan sharaf ini, biar karena waktu kita terbatas, maka kita buat poin-poin penting pembahasan ini biar dalam waktu 4 hari ini insyaallah selesai. Pertama pada nahwu yang kita bahas adalah paham nazam, paham isi nazamnya. Yang kedua, paham materinya. Yang ketiga, bisa memberikan contoh pada materi. Kemudian yang keempat, i'rab. Harus bisa ngi'rab. Ini 4 poin pada nahwu. Pertama, paham isi nazamnya. Yang kedua, paham materi yang dibahas. Apa yang beliau bahas? Poin-poinnya apa? Kemudian bisa memberikan contoh. Beliau juga memberikan contoh. Tapi kita bisa memberikan contoh yang lain selain yang beliau rahimahullah contohkan. Kemudian poin yang ketiga, i'rab. Poin yang ketiga adalah i'rab. Nah, pada sharaf itu sama. Poin-poinnya ini, paham isi nazam, paham materi, bisa memberikan contoh pada materi, hanya i'rabnya ini pada sharaf dirubah. Bisa tasrifan. Ya, kalau pada nahwu i'raban, maka pada sharaf tasrifan. Nah, itu poin penting insyaallah taala yang akan kita bahas. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa. Alhamdulillah ma'ruf, ini sana ala Allah, pujian kepada Allah yang disertai ta'zim wa tabjil ma'al mahabbah. Pujian kepada Allah yang disertai dengan pengagungan, pemuliaan, dan rasa cinta. Ini alhamd.
alladzi waffaqa, Allah yang telah memberikan taufik, waffaqa, lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa. Allah memberikan taufik kepada makhluk terbaiknya dengan ilmu dan takwa. Jadi kalau Allah memberikan taufik kepada makhluknya, maka Allah akan berikan ilmu dan juga ketakwaan. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan ilmu dan takwa. Ilmu dan amal. Ini kenapa? Sinyalnya ya? Nah, naqra. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan taufik dengan ilmu dan takwa kepada sebaik-baik makhluknya. Jadi kalau ingin menjadi makhluk yang terbaik, maka hendaknya bekali diri kita dengan ilmu dan takwa, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam terbekali beliau dengan ilmu dan takwa, dengan amal. Dan ilmu dan takwa ini juga termasuk salah satu dari atau di antara tanda seseorang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Naqra. Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Hatta nahat qulubuhum, sampai ittajahat. Nahat bimana ittajahat, hati-hati mereka orang yang berilmu dan bertakwa, linahwihi, condong kepada Allah Azza wa Jalla. Famin 'azimi sya'nihi, namun karena keagungan urusan Allah Azza wa Jalla, lam tahwihi, hati-hati ini tidak bisa seutuhnya condong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian fa usyribat ma'na dhamiris syani
fa'a'rabat fil hani bil alhani. Usyribat yani suqiyat, diberi minum. Hati-hati itu dengan makna dhamiris syani, dengan kalimat tauhid. Jadi makna dhamirus sya'n adalah dhamir ha yang ada pada firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ. Jadi diberi minum, hati-hati orang-orang yang berilmu dan bertakwa dengan makna tauhid. Fa'a'rabat fil hani bil alhani. Maka terungkapkan ya dalam lisan maupun keadaan, dalam lisan maupun keadaan, atau dalam keadaan ataupun lisan, ini kebalik ya terjemahannya. Alhan bimakna alhal, alhan bimakna alhal, alhan bimakna alhal, ini maknanya hal. Alhan huna maknahu al-alsun awil lisan. Ini terungkap. Jadi kalau orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka akan nampak asarnya itu dalam keadaan dia dan juga lisannya gitu. Nah, ini di muqaddimah sangat bagus sekali, beliau memberikan muqaddimah yang sangat menarik dan mendalam, seolah-olah memberikan isyarat kepada kita para penuntut ilmu bahasa, dalam hal ini nahwu, jangan melupakan ketakwaan kepada Allah, jangan melupakan tauhid, agar tauhid kita itu meresap di hati gitu, sehingga nampak kemeresepan ya tauhid di dalam hati itu, dalam keadaan kita atau dalam lisan kita, ya subhanallah. Karena mungkin banyak orang yang jago bahasa, pintar bahasa, nahunya keren, hafal ajrumiyah, hafal alfiyah Ibni Malik, suruh mendatangkan syahid-syahid yang banyak, tapi ternyata tauhidnya nol besar. Nggak ada perhatian sama sekali dengan tauhid, ya subhanallah. Maka seolah-olah beliau mengisyaratkan kepada kita, wahai para penuntut ilmu, wahai para pelajar nahu, ingat tanda taufik Allah itu dengan ilmu dan takwa, ilmu dan amal. Dan orang-orang yang berilmu dan beramal itu meresap dalam hatinya tauhid, terungkap dalam keadaan dan juga lisan. Subhanallah. Itu memberi peringatan kita di awal, agar kita belajar bahasa itu bukan sekedar bahasa biar bisa lancar tok baca Quran, biar lancar baca kitab atau untuk hebat-hebatan, enggak. Intinya itu takwa, tauhid. Ya, azim. Pembukaan yang sangat luar biasa. Lanjut. Naqra. Thumma salatu ma' salamin la'iqi ala nabiyyi afsahul khalaiqi. Kemudian beliau bersalawat. Apa makna salawat Allah kepada nabinya? As-sana'u atau sana'uhu, sana'ullah fil mala'il a'la. Di makna salawat Allah kepada nabinya adalah pujian
Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat semuanya. Jadi ketika kita meminta salawat, maknanya meminta kepada Allah agar Allah memuji kepada seluruh malaikat di hadapan pembesar-pembesar para malaikat. Ada sebagian para ulama mengatakan rahmatun makhsusatun zaidah. Yani rahmat Allah yang khusus yang Allah berikan kepada nabinya. Kalau salawat malaikat kepada nabinya apa? Al-istighfar wathana alaih. Ini para malaikat memintakan ampun untuk nabi dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau salawat hamba Allah kepada nabinya atau salawat anak Adam kepada nabinya, maknanya apa? Yakni mendoakan, memujinya dengan penuh ketadarruan kepada Allah agar Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya subhanallah. Makna salawat ini makna yang agung. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu maknanya agung sekali. Kok bisa ada sebagian orang salawat sambil joget-joget, subhanallah. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi kita, itu kembali kepada kita. Ya, kebaikan menjadi 10 kali lipat. Solawatnya akan kembali kepada kita 10 kali lipat. Salam. Apa salam ya ikhwah? Yani as-salamah minan naqais, mendoakan keselamatan Nabi dari segala macam kekurangan. Laiqi yaliqu bimakanatihi ar-rafi'ah, sesuai dengan kedudukan Nabi yang mulia, yang tinggi. Thumma salatu ma' salamin laiqi ala nabiyyi afsahil khalaiqi. Afsahul khalaiq, karena Nabi itu orang yang paling fasih. Orang yang paling fasih bahasa Arab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri mengatakan, ana afsahul Arab. Ana afsahul Arab. Aku adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Orang yang paling fasih di antara orang-orang Arab. Dan maklum, annal Araba afsahun nas. Orang Arab itu orang yang paling fasih bahasanya. Wa lughatahum afsahul lughat. Dan lughah mereka, bahasa mereka itu bahasa terfasih. Enggak ada bahasa yang terfasih, terbagus, terindah, ternikmat kecuali bahasa Arab. Naqra ya ikhwah ala Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul Qur'ana bil i'rabi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada al-al. Al-al yani qarabatuhu min Bani Hashim wal Muttalib ala al-asah. Wal ashab jama' min sahibun. Atau bisa juga bentuk mufradnya as-sahabiyyu. Siapa sahabat itu? Man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Orang yang bertemu dengan Nabi,
walaupun sejenak, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi dan mati di atas keimanan. Man atqanul Qur'ana bil i'rabi, dan nabilah man atqanul Qur'ana bil i'rabi, dan sahabatlah alladzina ahsanu fahma ma'anil Qur'an. Yani atqanul Qur'an bil i'rab. Para sahabat orang yang paling mutkin Qur'annya dengan i'rab. Karena kalau orang tahu i'rab, itu bisa dipastikan dia tahu maknanya. Bisa dipastikan dia tahu maknanya. Kalau orang nggak tahu i'rab, maka bagaimana tahu maknanya? Maksudnya makna secara mendalam dari Al-Quran itu. Ya. Ditambah lagi pemahaman mereka, para sahabat, pemahaman yang lurus karena langsung bertemu dengan Nabi SAW. Kalau ada yang nggak paham, tanya langsung kepada Nabi. Itu beliau memuji as-sahabah radhiyallahu anhum, man atqanul Qur'ana bil i'rabi. Mereka yang memahami Al-Quran dengan i'rabnya. Yani mereka yang paling baik pemahaman Al-Qur'annya. Kenapa? Li'annahum ahlu fasahatin wa balaghatin wa bayanin. Karena para sahabat itu paling jago, paling fasih berbahasa Arab. Ya, ahli balaghah dan ahli bayan. Oh ya, di sini beliau membuka dengan hamdalah. Tidak ada basmalahnya ya. Dalam naskah nggak ada basmalahnya. Ini terkandung faidah. Setidak-tidaknya ada 2 faidah penting kenapa beliau membuka dengan hamdalah. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran ya awal suratnya fi ahadil aqwal ya tuftahu bi alhamdulillahi rabbil alamin, dibuka dengan hamdalah. Kemudian yang kedua, iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu bada'a fi aktsara min munasabatihi bil hamdalah, di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam berbagai kesempatan beliau membuka dengan hamdalah, dan yang ma'ruf di kita khutbatul hajah. Nah, itu faidah dari hamdalah. Kemudian wa ba'du fa'lam annahu lamma iqtasar جل الورى على الكلام المختصر وبعد هنا كلمة جيء بها للانتقال, kata yang memisahkan satu dengan yang lain. Ini setelah beliau memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada pembicaraan baru gitu. Apa yang beliau bicarakan? Penyebab beliau mengarang nazam ini. Penyebab beliau mengarang nazam ini. Wa ba'du fa'lam annahu lamma iqtasar, maka ketahuilah sesungguhnya ketika merasa cukup, lamma iqtasar, orang-orang itu merasa cukup. Jullal wara, al-wara yani an-nas, julla yani akthar atau mu'dhamun nas, kebanyakan dari manusia, alal kalamil mukhtasar, terhadap
perkataan yang ringkas. Yani mu'dhamun nas dha'ufat himamuhum wa iradatuhum an talabil ilmi minal mutawwalat wa atharul kalam al mukhtasar. Kebanyakan manusia itu kalau mau belajar itu nggak mau kitabnya yang tebel-tebel, maunya yang praktis-praktis, ringkas-ringkas gitu. Nah, inilah dorongan beliau mengarang kitab ini. Ya, tidak banyak, cuman 200-an bait. Dan kecil kan, lihat di tangan antum kecil matanya. Jadi pengen memudahkan kaum muslimin untuk belajar apa? Nahwu. Ini yang pertama. Kemudian wa kana matluban ashadda talabi min al-wara hifdzul lisanil arabi. Wa kana matluban asyaddat talab, dan sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Ikhwah, dibutuhkan. Minal wara, dari manusia. Hifdzul lisanil arabi, untuk menjaga lisan Arab, menjaga bahasa Arab. Karena ketika orang Arab dia nikah dengan orang-orang A'jam, Islam bertebaran di berbagai macam pelosok negeri di dunia ini, orang bercampur bahasa Arabnya. Ya, ada orang Arab nikah sama orang Indonesia, ya bahasa Arabnya kadang-kadang ada campuran sama Indonesianya, mirip-mirip gitu. Nah, orang yang nggak perhatian sama bahasa Arab, maka bahasanya akan dicampur-campur macam-macam. Beliau mengatakan wa kana matluban asyaddat talab minal wara', maka sangat dibutuhkan permintaan dan kebutuhan dari manusia hifdzul lisanil arabi, untuk menjaga lisan Arab ini. Karena Islam sudah menyebar di berbagai macam pelosok dunia. Campurlah mereka, orang Arab dengan orang Eropa, dengan orang Afrika, dengan orang Indonesia. Maka dibutuhkan untuk supaya bahasa Arab dijaga. Itu. Nah, apa faedahnya? Kenapa bahasa Arab itu harus dijaga? Nah, apa sekedar biar ngomongnya lancar, cascis cus pakai bahasa Arab? Atau sekedar baca kitab lancar? Enggak. Nah, beliau jelaskan di sini. Naqra, kay yafhamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Nah, ini tujuannya, dijaga lisan Arab itu biar mereka paham betul-betul Al-Quran. Karena kalau lisan Arab, bahasa Arab ini nggak dijaga betul-betul, orang akan menafsirkan bahasa Arab seenak udelnya dia, seenak pikirannya dia gitu. Dan ini banyak terjadi. Ya, memahami Al-Qur'an dengan cara-cara yang dia ketahui, tidak merujuk kepada pemahaman yang benar, apalagi bahasa Arab. Karena itu beliau ini, ya, pertama faedahnya apa? Memudahkan kaum muslimin biar belajar bahasa Arab. Beliau enggak ngarang tebel-tebel baitnya. Kemudian dengan seperti itu, mereka akan bisa belajar bahasa Arab dengan baik, jaga bahasa Arab. Nah, kalau sudah bisa jaga bahasa Arab, apa dia? Tujuan apa? Supaya mereka memahami apa? Ma'ani Al-Quran wa sunnatid daqiqatil ma'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani al-khafiyah. Ini makna-makna as-sunnah yang khafiyah,
yang tersembunyi, yang detail, dia tahu gitu dengan bahasa Arab. Oh, luar biasa. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Tujuannya agung, azim. Ya. Maka lihat, nggak ada bentuk penjagaan terhadap bahasa Arab. Nah, beliau katakan, wan nahwu aula awalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Maka nahula yang pertama kali, yang paling utama untuk dipelajari. Gitu. Limadha? Lianna al-kalam duna nahwi lan yufham. Lianna al-kalam al-arabiyya duna nahwi lan yufham. Bahasa Arab tanpa nahwu nggak mungkin bisa dipahami. Azim. Paham tuh ya akhwah? Paham baitnya? Kemudian beliau mengatakan, setelah sebab-sebab beliau sebutkan, wa kana khairu kutbihi saghirah kurrasatan latifatan syahirah. Wa kana khairu kutubin nahwi, dan sebaik-baik buku yang kecil dari buku nahwu yang ringkas maksudnya. Kurrasatan, ini buku catatan, latifah. Latifah ay raqiqah. Raqiqah, tipis. Syahirah, tapi terkenal. Fi urbiha wa ujmiha. Naqra fi urbiha wa ujmiha warrumi. Nah, ini kurrasa latifah ini syahira oleh orang Arab ataupun non-Arab atau bangsa Rum sekalipun. Kenal ini kurrasa latifah. Allafahal habrul bunu ajurrumi. Allafa hadhihi al-qurrasa, haknya kembali qurrasa al-habru. Maman al-habru ay al-alim al-mutqin al-mutabahhir fil ilmi, itu al-habr. Al-habr yani al-alim al-mutabahhir fil ilmi, yang dikarang oleh seorang yang berilmu dan wawasan ilmunya luas, yaitu apa? Ibnu Ajurrum. Siapa namanya Ibnu Ajurrum ini? Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Itu nisbat kepada Sonhajah. Sonhajah ini satu kabilah di Maghrib. Maghrib itu mana ikhwah? Maroko. Maghrib itu Maroko. Terus kita baca. Wantafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifi hajmiha. Wantafa'at yani istafadat. Ajillatun huna jam'u jalil. Ajillatun jam'u madha? Jalil. Buku kecil ini, kurrasah ini bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mulia dengan ilmunya. Ma'ma tarahu min latifi hajmiha.
Hajm yakni syakl. Walaupun kau lihat yakni raqiq hajmiha ya saghir syakliha, bentuknya ini tipis, kecil, tapi memberi manfaat banyak orang-orang yang mulia, yang berilmu, la siyama talabatil ilm. Sadaqa Asy-Syaikh rahimahullah. Betul yang dikatakan oleh Syekh. Antum tidak didapati para penuntut ilmu yang menuntut ilmu nahwu kecuali mereka mengenal matan ajurumiyah. Tidak didapati seorang penuntut ilmu bahasa kecuali dia akan mengenal matan al-ajurumiyah. Siapapun dia. Kalau ada orang penuntut ilmu belum mengenal matan al-ajurumiyah, ini bisa dikatakan penuntut ilmu bahasa, maksudnya bahasa Arab, perlu dipertanyakan kepenuntutan ilmu bahasanya. Karena itu diterima oleh Syarq wal Gharb, oleh orang Arab dan non-Arab. Bahkan bangsa-bangsa Eropa pun kenal Ajurumi ini. Kalau mau belajar bahasa Arab, belajar ya matan al-ajrumiyah. Nah, kemudian naqra. Nazamtuha nazman badi'an muqtadi bil asli fi taqribihi lil mubtadi. Ani nazamtuha nazman badi'an jamilan mumti'an muqtadi muttabi'. Ini tawaduknya beliau ya subhanallah. Beliau membuat nazam ini ya bukan merasa ini loh saya nazam sendiri. Enggak, beliau ngakui ini nazam ini ya ngikuti Ibnu Ajurrum. Ini nazamtuha nazman badi'an muqtadi muttabi' bil asl yani matn al-Ajurrum fi taqribihi lil mubtadi. Taqrib yani tashil, fi tashilihi lil mubtadi. Yani memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mulai belajar. Kemudian beliau mensifati nazam ini. Wa qad hadzaftu minhu ma anhu ghina. Yani qad hadzaftu, aku telah hapus beberapa minhu, yani min matn al-ajurmiyah atau min al-asl, ma anhu ghina ay ma la yuhtaju ilaihi. Sebutkan oleh para syurah bahwa yang dihapus oleh nazim ini kullu qaulin marjuh li imkaniyatihi atau li imkaniyatil istighna'i anhu mimma la yuhtaju minha. Beliau hapus beberapa perkataan yang dianggap marjuh, yang kurang kuat. Karena kalau ini dihapus kayaknya enggak mengganggu gitu. Tidak dibutuhkan. Nah, itu beliau hapus. Wazidtuhu fawaidan bihal ghina. Dan aku tambahkan beberapa faidah-faidah yang sangat dibutuhkan. Banyak beliau tambahkan di antara taukid lafzi, kemudian pembahasan ma'rifah dan nakirah, beliau panjang lebarkan. Ya, kemudian apa lagi? Mamnu' minas saraf. Naqra. Mutammiman li ghalibil abwabi. Menyempurnakan apa? Dari sebagian besar bab-babnya. Faja'a mithla syarhi lil kitabi. Dan beliau seolah-olah ya dia datang sebagai penjelas atas kitab Ibni al-Ajurrum. Dan memang betul beliau jabarkan seperti ma'rifah, nakirah, kemudian mamnu' minas saraf, kemudian ada
taukid juga, dan yang lain. Beliau beberapa tempat, beberapa bab beliau jabarkan melebihi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajurrum. Maka dikatakan ini ya bagian daripada syarah dari Ibnu Ajurrum. Su'iltu fihi min sadiqin sadiqi. Ini diantara penyebabnya ya, aku ditanya tentang Al-Ajurrum oleh teman yang jujur. Ini percaya kepada aku tentang apa? Aku yafhamu qawli li'tiqadin wathiqi. Dia memahami perkataanku dengan penuh percaya. Ini dia bertanya, percaya gimana supaya bisa mudah untuk apa? Memahami kitab Al-Ajurrum. Ya, maka beliau buat nazam ini untuk memudahkan apa diantaranya memahami nazam Al-Ajurrum. Ya. Idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Jadi kalau seorang pemuda dia percaya kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan faidah. Mendapatkan faidah. Seorang murid percaya penuh pada gurunya, ya, maka dia akan mendapatkan faidah dari gurunya. Kalau ragu-ragu, nggak akan bisa mendapatkan faidah tersebut. Ya, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Orang yang nggak menaruh kepercayaan nggak akan bermanfaat. Ini bisa maknanya tentang proses perjalanan beliau, tentang apa? Orang yang bertanya tadi. Bisa jadi ini dimaknai bahwa orang yang beriktikad, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, semakin dia yakin kepada Allah, semakin dia bertauhid kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya. Adapun orang yang tidak bertauhid kepada Allah, maka nggak ada manfaatnya dia. Karena tauhid ini seperti apa? Usul. Ya. Seperti akar yang menancap ke bawah kemudian menghasilkan tangkai yang bisa memberikan manfaat. Kemudian fanas'alul mannana an yujirana minar riya mudha'ifan ujurana. Nas'alullah al-mannan. Al-mannan Allah. Allah yang maha pemberi anugerah. An yujirana, agar Allah melindungi kita. Meminta kepada Allah al-mannan an yujirana minar riya. Dari riya. Nah, riya ini menghancurkan segala-galanya. Mudha'ifan ujurana, dan kita meminta kepada Allah agar dilipat gandakan pahala kami. Wa an yakuna nafi'an bi'ilmihi man i'tana bihifdhihi wa fahmihi, dan menjadikan manfaat dengan ilmunya orang yang perhatian dengan menghafalnya dan memahaminya. Nah, ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita manfaat ilmu, ikhwah. Karena sebagaimana Asy-Syaikh dalam muqaddimahnya memberikan ya apa manfaat dan tujuan daripada mengarang buku ini. Ya, apa tujuannya? Murojaah sekarang. Anda. Kenapa beliau mau ngarang nazm Ad-Durrah Al-Bahiyyah, Nazmul Ajurumiyah? Agar memudahkan talibul ilmi dalam mempelajari nahwu. Dalam mempelajari. Kenapa? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah.
Karena kebanyakan orang maunya yang ringkas-ringkas, ya nggak? Terus yang kedua, untuk memahami Al-Quran. Sebelumnya Untuk dari tadi menjaga paham, ini tanya satu-satu loh. Untuk menjaga lisan. Untuk menjaga lisan dari kesalahan dan untuk menjaga lisan Arab atau untuk menjaga bahasa Arab? Dari lahan. Untuk menjaga bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik. Untuk menjaga bahasa Arab, apa faedahnya seseorang ketika bahasa Arab itu terjaga? Lisannya terjaga dari lahan. Iya, betul. Beliau tadi belum menyebutkan itu. Tapi beliau menyebutkan intinya. Ketika lisan itu terjaga, apa yang akan terjadi? Dia menjaga lisan Arab, menjaga bahasa Arab dengan mempelajarinya, apa yang terjadi? Naam. Agar paham Al-Quran, ma'anil Quran, sunnah, ad-daqiqatil ma'ani, secara mendalam. Itu dia. Baik, kita baca bareng-bareng ikhwah muqaddimah. Kullukum taqra. Kullukum yaqra. يلا نقرأ. قال المؤلف رحمه الله. يلا اقرأوا جماعة. الحمد لله الذي Nah, ini pembukaan pada 3. Nah, pada pembukaan ketiga ini seperti yang tadi kita sampaikan, beliau menyampaikan akan ahamiyat al-ilmi wa taqwa, pentingnya ilmu dan takwa, di mana ilmu dan takwa ini akan menjadikan hati itu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini memberikan isyarat bahwa seorang penuntut ilmu bahasa Arab ya bukan hanya sekedar memperhatikan apa yang dia pelajari, tapi juga harus memperhatikan ilmu dan takwa serta tauhidnya. Nah, terus yang keempat, tsumma salatu. Nah,
Di murojaah ya ikhwan, nanti setiap pertemuan akan saya tanya satu-satu. Apa maksudnya matan yang ke-5, yang ke-10. Nah, naqra' al-an babul kalam. Pembahasan yang pertama tentang kalam. Pembahasan yang pertama tentang kalam. Naqra'. كلامنا لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. Nah, kita bahas yang pertama tentang kalam. Kenapa kebiasaan para ahli nahwu memulai pembahasan nahwu mereka tentang kalam? Karena lianna mawdu'an nahwi wa madatahu allati yu'malu fiha wa bihi yaqa'ut tafahum wa takhatub. Pembahasan nahwu itu tidak terlepas dari namanya kalam. Yang mana kalau orang memahami dengan baik kalam, itu ada beberapa faidah. Dia akan menguasai bahasa Arab dengan baik dan dia akan bisa ngomong dan bisa memahami dengan baik. Karena pembahasan nahwu itu tidak lepas dari apa? Kalam. Dan kalau mau menguasai nahwu itu harus menguasai unsur-unsur yang ada pada kalam. Dan dengan kalam itu juga kita akan paham dan bisa ngomong dengan benar. Pertama beliau sebutkan lafzun. Lafaz ini as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Jadi suara yang cakupannya adalah sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi ada keluar suaranya, sautun kharij minal fam. Suara yang keluar dari mulut yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu namanya lafaz. Ya. Karena itu keluar dari kalam, kitabah, isyarah, hadithun nafs, rumuz, al-aqd, lisanul hal. Ini keluar dari kalam karena dia bukan lafaz. Kalau orang mengisyaratkan sesuatu misalnya, bukan kalam. Atau terdetik dalam hatinya, pingin makan, dia nggak ngomong, cuma dalam hatinya terdetik aja, bukan kalam. Kemudian yang kedua mufidun. Apa maknanya mufid? Sempurna. Apa maknanya sempurna? Yani yahsunu sukutu alaiha. Dia nggak butuh faidah yang lain ketika dia ngomong. Bisa langsung dipahami. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Oh, paham. Zaid datang. Tapi kalau kita ngomong Gulamu Zaidin, ngomong gitu aja, Gulamu Zaidin. Apa maksudnya Gulamu Zaidin? Budaknya Zaid. Apa maksudnya budaknya Zaid? Atau misalnya orang ngomong Inja'a Zaidun. Kalau Zaid datang, apa? Kalau Zaid datang ngapain?
Kalau seorang ngomong ja'a Zaidun, udah, oh Zaid ada datang. Itu namanya mufid, ya. Ini orang tidak menunggu-nunggu pembicaraan setelahnya. Wa musnadun, musnad. Ini dhammu kalimatin ila ukhra. Menggabungkan satu kata dengan kata yang lain ala wajhin yufid, yang bisa dipahami, yang menjadi sempurna itu musnad, atau dalam bahasa Al-Ajurum, Ibnu Ajurum itu murakkab, tarkiban, murakkab mada? Tarkiban, tersusun. Tersusunnya itu ada dua, imma takdiran wa imma lafzan. Imma takdiran wa imma lafzan. Dari sisi makna ya. Qom ini kan dia enggak musnad, enggak murakkab, tapi sudah dianggap mufid karena muqaddar. Qum anta. Madza akalta? Faqulta as-samaka. Makan apa kamu tadi? Kemudian antum jawab as-samaka. As-samaka. Satu kata as-samaka itu sudah dianggap murakkab, ya, tarkiban takdiriyan. Ada yang tersembunyi di situ. Madza akalta? Akaltu as-samaka. Gitu. Itu kalam menurut apa orang Arab. Wal kalimatu al-lafzu al-mufidu al-mufradu. Adapun kalimat itu lafaz yang dia mufid tapi mufrad. Mufid di sini berbeda dengan mufid yang di atas. Ya, mufid di sini berbeda dengan mufid yang di atas. Kalimat itu lafaz, ma'ruf lafaz, mufid. Mufid ini bisa dipahami. Udah, bisa dipahami. Al-mufrad, mufrad itu satu. Contoh Zaidun, ma'ruf Zaidun. Maksudnya ma'ruf di sini dia bukan sesuatu yang sempurna, tapi udah namanya Zaid. Ya. Kemudian apa lagi? Fi, ini masuk kalimah. Bisa dipahami fi itu. Ya. Sepahami bukan secara sempurnanya, tapi maknanya ada fi gitu. Nah, itu maksudnya. Taib, naqra. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kalimatul lafdul mufidul mufradu. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Kalimat itu terbagi menjadi 3, isim,
fi'il, dan harf. Dan bahasa Arab tidak keluar dari ini, dari isim, fi'il, harf. Maka dibahas pertama kali tentang kalam yang tersusun dari berbagai macam kalimat dan tersusun dari berbagai macam kata. Ya, walaupun kalimah di sini kalau disebutkan di dalam Al-Quran, ya maknanya kalam juga, sama. Pertama isim. Isim itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia apa? Kata benda, itu isim. Kalau dalam bahasa kitanya atau dalam bahasa kitanya itu kata benda, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah ma dalla ala al-musamma. Ini lughahnya, lughatan ma dalla ala al-musamma. Ma dalla ala al-musamma. Jadi yang menunjukkan apa-apa yang dinamakan, bisa berupa tempat, benda mati, hewan, tumbuhan, dan yang lain. Kalau dalam istilahnya itu kullu kalimatin dallat ala ma'na fi nafsiha walam yaqtarin bizaman. Setiap kata yang menunjukkan makna pada diri kata itu dan tidak menunjukkan kepada waktu tertentu, itulah namanya isim. Karena itu isim itu ada macam-macam, ada al-insan, ada al-hayawan, ada an-nabat, ada al-jamad, ada al-makan. Udah, al-insan, al-hayawan, an-nabat, al-jamad, aywah al-wasf. Al-wasf. Terus apa lagi? Al-ma'na. Al-ma'na ini masdar. Isim ini ada insan, hayawan, nabat. Insan, Muhammad, Zaid, Fatimah, hayawan, khurtum, fil, kird. Nabat, macam-macam, tufah, fakihah, jamad, masjid, ya, bait, ila ghairi dhalika. Wasaf, kabir, saghir, ya, tawil, qasir, makna, as-salah, az-zakah, ila ghairi dhalika. Ini cakupan apa? Al-ism. Wa fi'il. Fi'il lughatan al-hadath. Fi'il secara bahasa itu al-hadath. Kejadian atau perbuatan. Kalau secara istilah kullu kalimatin dallat ala ma'na fi nafsiha ma'aqtiraniha bi ahadil azminati thalatha. Ini setiap kata yang menunjukkan kepada makna pada kata tersebut yang disertai dengan penunjukan waktu dari salah satu waktu. Waktu itu kan hanya ada 3. Waktu yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kalau pada sebuah kata ada menunjukkan waktu salah satu di antara 3 itu, maka itu disebut sebagai apa? Fi'il.
Darasa Muhammadun. Muhammad sudah belajar. Darasa menunjukkan lampau. Oh, berarti sudah belajar. Yajlisu Ahmadu. Ahmad sekarang lagi duduk. Oh, berarti sekarang menunjukkan waktu. Ya. Dan yang lain. Ishtari au iqra ya Muhammadu Al-Qur'ana. Nah, ini talab. Kapan talabnya? Ya masa yang akan datang. Ada unsur waktunya itu di masa yang akan datang. Wa hadhihi thalathu hiyal kalim. Ini yang tiga ini disebut kalim. Kalim ini jamak min kalimah. Jamak min kalimah. Ka syajarah jamaknya apa? Syajar. Nahlah, nahal. Ila ghairi dhalika. Fahimtum ya akhwah? نقرأ قال المؤلف رحمه الله والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى والقول لفظ قد أفاد مطلقا. Adapun qaul lafaz yang menunjukkan kepada makna secara umum. Ya, bisa berupa tadi isim, bisa berupa huruf, bisa berupa fi'il. Kakum wa qad atau wa inna zaidanir taqa. Inna zaidanir taqa. Berarti ikhwah, kita sudah menemukan tiga hal. Apa yang kita temukan? Pembelajaran awal bahasa Arab adalah al-kalam. Ada al-kalimah. Ada al-qaul. Ada al-kalim. Ada al-kalim. Al-kalam itu apa? Lafzun mufidun musnad. Kalimah lafzun mufradun. Al-qaul ini am. Ifadah am. Amah. Al-kalim ini ma tarakkaba ala akthar min kalimatain afadat aw lam tufid. Jadi ringkasnya, kalam ini bisa dipahami. Kalimah ini kata dalam bahasa Arab. Al-qaul ini masuk kata atau kalimat. Al-kalim ini kalimat yang tersusun dari 3 kata atau lebih. Dari 3 kata atau lebih, baik bisa dipahami atau tidak bisa dipahami. Paham tom? Nah, sekarang kita praktekkan. Inna Zaidan qaimun. Ini kalam atau bukan? Kalam. Ini kalimat atau bukan? Dari yang kita pelajari. Bukan. Ini qaul atau bukan? Qaul. Ini kalim atau bukan? Kalim. Paham?
In jaa Zaidun. In jaa Zaidun. Ini kalam atau bukan? Hah? Bukan. Kenapa? Lam yufid. Ini kalimat atau bukan? Bukan. Ini qaul atau bukan? Qaul. Ini kalim atau bukan? Kalim. Nah, gitu. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Kalam atau bukan? Bukan. Kalimat atau bukan? Kalimat. Karena dia hakikatnya satu. Kemudian yang ketiga, qaul atau bukan? Qaul. Kemudian kalim atau bukan? Hah? Bukan. Karena hanya dua. Kalim itu harus tiga. Fahimtum hadha? Nah. Baru sekarang masuk kepada tanda-tandanya. Dibuka dengan tiga hal ini, ikhwah, karena ketika seseorang memahami tiga hal ini, isim, fi'il, harf, isim, fi'il, harf, itu insya Allah akan membuka pintu-pintu pemahaman tentang nahwu. Pintu-pintu pemahaman tentang nahwu itu di tiga ini, isim, fi'il, harf, isim, fi'il, harf. Maka beliau mengenalkan tentang tanda-tandanya itu biar kita kenal. Atau orang tak kenal maka tak apa? Tak sayang kan? Tak kenal maka tak sayang. Naqra. Falismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin bilamin wa alif. Falismu bit tanwin. Ini tanda yang pertama, tanwin. Tanda yang pertama apa? Tanwin. Apa itu tanwin? Nun sakinah nun sakinah talhaqu mengikuti. Nun sukun yang mengikuti akhira al-kalimah atau akhira al-isim. Lafzan la khattan. Dan tanwin ini ada dua, tanwin bil fathi, tanwin bil dhammi, tanwin bil kasri. Ada tiga, tanwin bil fathi, tanwin bil kasri, tanwin bil dhammi. Kita ban. Kenapa ada alifnya di sini? Pas tanwin bil fathi. Karena nunnya nanti diganti, diiwatkan dengan alif ini ketika dia mandeg, ketika dia berhenti. Karena itu dalam bahasa ilmu tajwid namanya mad apa? Iwad. Kita bin, kita bun. Ini apa tanwin? Bun, ban, bin, nggak ada kelihatan. Ya, secara tulisannya nggak ada, tapi lafadznya ada, n-nya, nunnya. Wal khafdi, wal khafdi.
Ini ibarah siapa? Kufiyun. Ibaratu al-kufiyun. Ibaratu kufiyin. Adapun ibaratu basriyin apa? Al-jar. Urif, dikenal. Al-maqsud bil khafad huna kaunu al-kalimati makhfudah. Kaunul kalimati makhfudatan. Sebuah kata yang dia posisinya sebagai jar, maka itulah disebut sebagai isim. Baik mudhaf ilaih karena mudhaf ilaih, atau karena huruf jar sebelumnya, atau karena apa ikhwah? Karena ittiba, karena wasaf. Ada dua, imma biharfil jar wa imma bil idhafah wa imma bil wasaf. Dan ini terkumpul pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, mi huna majrur bil ba. Allah ismul jalalah huna mudhaf ilaih majrur li'annahu mudhaf ilaih. Ar-Rahman wasf. Naam, wa hakadha. Wa harfi khafdin. Nah, ini dijelaskan lagi. Ini menunjukkan khafd di sini dengan yang kedua ini beda. Kalau al-khafd di situ yang pertama kaunul kalimati makhfudatan, di mana sebuah kata itu dia bisa majrur, maka itulah disebut sebagai isim. Atau sebuah kata yang bisa kemasukan huruf jar, itulah yang disebut sebagai isim. Bila min wa alif. Bila min wa alif. Aidan huna ibaratul kufiyin. Orang-orang ahli Kufah mengatakan lam alif. Lam alif. Kalau Basriyin cukup mengatakan al saja. Cukup mengatakan apa? Al saja. Al-ta'rif. Al yang menjadikan mereka itu apa? Ma'rifah. Ini isim. Jadi alamatul isim at-tanwin al-khafad wa harfil khafdi wa lamin wa alifin. Bila min wa alifin. Naqra ya ikhwah. Falismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min alif. Oh ya, jadi khafad bisa jadi dia wasaf, bisa jadi dia badal. Bisa jadi dia apa? Badal. Jadi ada 4. Makhfud, kaunul kalimati makhfudah, imma biharfil jar, wa imma bil idhafah, wa imma bil wasaf, wa imma bil badal. Wa naqul bil itba'. Bil itba' ada يدخل فيه الوصف والبدل. Paham ya? Kenal isim sekarang? Kalau kita katakan yadhhabu atau yata'allamu Muhammadun an-nahwa.
Yata'allamu ini apa, ikhwah? Isim, huruf, fi'il. Apa? Yata'allamu isim, fi'il. Kenapa enggak isim? Karena enggak ada tandanya. Paham ya? Antum kenal seseorang misalnya. Kenal betul tuh. Fisik temen antum tuh. Tinggi, putih, rambutnya keriting. Ketika antum udah bertahun-tahun lama gak ketemu, tiba-tiba jogrok di hadapan antum masih ingat alamatnya, tandanya. Ini gak ragu lagi, fulan. Itu dia adalah faidahnya. Nah, nanti di situ ada kaidah-kaidah tentang isim, tentang huruf, tentang fiil. Ya ta'alam dia bukan isim. Kenapa? Karena nggak ada tandanya dia. Nggak ada tanwin, nggak ada huruf jar. Dia bukan majrur pula. Nggak kemasukan al pula. Nah, kalau Muhammad ini apa? Isim. Lih ya ikhwah. At-tanwin huna at-tanwin. Liwujud at-tanwin. An-nahwa. Isim lih. هنا دخول ألف ولام دخول ألف ولام. Nah, kenali itu, kenali. Awal kenalan kita dengan apa? Isim. Nanti insyaallah kita lanjut setelah Isya biidznillah ta'ala untuk kembali mengenal yang lain, yaitu mengenal apa? Fi'il. Kemudian nanti mengenal huruf. Naam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.